Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di San Paris IELTS and TOEFL Classes. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ITP TOEFL Structure, khususnya mengenai multiple clauses. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dan sebenarnya kalau secara teori atau konsep, ini sama saja ya. Kita harus ingat yang namanya sentence dalam bahasa Inggris itu terdiri dari setidaknya satu subjek dan satu verb. Dan kalau ada lebih dari satu subjek dan verb, maka harus ada conjunction atau connector. Dan kalau konjungsinya nol, berarti subjek verbnya satu. Kalau konjungsinya satu, subjek verbnya dua. Dan kalau konjungsinya dua, subjek verbnya tiga, dan seterusnya. Nah, mungkin di sini ada tambahan yang harus diingat. Kalau konektornya ada yang ditampilkan di sini dari what, when, where, sampai which ya, subjeknya boleh hanya satu, tapi verbsnya tetap harus ada dua. Nah, jadi konektornya itu bisa jadi subjek. Bukan berarti sebenarnya subjeknya satu ya, tapi lebih ke pengganti subjek tersebut adalah konektor yang ada di kalimat tersebut ya, teman-teman. Nah, biar nggak bingung, intinya kita yang utamanya tetap harus menghitung dua verb saja dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan connector bisa jadi subjek? Nah, kalau kita lihat di sini, ada connector what ya, teman-teman. Di sini kita punya connector what, dan kalau ini sih masih sama seperti yang sebelumnya, subjek verbnya ada dua. I know what you did. I know subjek verb pertama, what adalah konektornya, you did adalah subjek verb yang kedua. What you did was wrong, ya, kalimat yang di bawahnya, itu subjeknya itu hanya satu, hanya you, gitu kan. Nah, sebenarnya itu ada subjek yang lainnya. Subjek yang lainnya itu anggap saja what, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bingung, intinya berarti yang harus memang dihitung sesuai dengan jumlah satu conjunctions, dua subject verb adalah dua verbsnya. Jumlah dari subjeknya itu akan situasional, bisa mengikuti jumlah verbsnya atau dia jumlahnya berkurang. Nah, contoh lainnya misalkan kita punya kalimat I know what happened. Nah, subjek pertamanya itu adalah I know, what-nya itu adalah connector atau conjunctions-nya. Nah, happened adalah verb yang keduanya. Di sini kita lihat bahwa subjeknya itu hanya satu ya. Nah, sebenarnya si noun connector-nya itu bisa jadi subjek. Jadi happen adalah verb yang kedua, subjek yang keduanya itu adalah what. Nah, bisa juga seperti ini. What happened was great. Di sini subjeknya sama sekali tidak kelihatan ya, tidak seperti kalimat yang atasnya di mana kita punya kata I. Di sini bahkan kata I-nya pun tidak ada. Nah, jadi what-nya itu bisa untuk dua verb ya. What happened and what was great itu dua-duanya subjeknya adalah what ya, sama kayak gitu. Nah, kalau seperti ini kan, jadi kita kesannya melihat kalimat ini salah ya, padahal benar dalam kasus penggunaan connector what di sini ya, noun clause connector sebagai subjects. Biar nggak bingung, ingat aja bahwa walaupun tidak ada subjeknya, yang penting verbnya tetap dua ketika ada satu conjunction atau ada satu connector. Nah, she needs a secretary who types fast ya. Nah, di sini kita lihat subjeknya itu jelas adalah she yang pertama, verbnya adalah needs. Nah, who-nya itu adalah connector atau subjeknya, type fast adalah verb yang kedua. Nah, berarti kan kalau kita memperhatikan hanya subjek seperti she, seakan-akan subjeknya kurang. Again, padahal di sini yang menjadi subjeknya adalah who-nya ya, teman-teman. Nah, berarti menghitung subjek itu lebih kondisional, lebih situasional dibandingkan menghitung verb. Jadi, teman-teman, kalau subjeknya hanya satu, ada conjunction, jangan langsung dianggap salah kalimatnya karena bisa jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau ditanya subjek yang kedua apa, ya ini adalah who aja ya, teman-teman ya. Dan sebenarnya yang types fast-nya itu adalah si sekretarinya. Jadi si sekretari ini bisa dianggap sebagai subjek juga mungkin ya, agar lebih mudah, karena yang types fast-nya itu adalah si sekretari kan yang dibutuhkan. Walaupun dalam kasus she needs a secretary, di klausa pertama dia itu berlaku sebagai objek. Tapi kalau ditanya yang types fast-nya siapa, ya si sekretarinya kan yang dibutuhkan itu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, intinya begini aja, bahwa kalimat itu
butuh subjek dan verb. Tapi kalau untuk subjek itu bisa jadi dia itu tidak kelihatan. Dan berarti yang harus dihitung pertama adalah verbs-nya, teman-teman. Nah, kita juga perlu menggunakan feeling. Feeling itu sih sebenarnya lebih ke logika ya, bukan benar-benar perasaan aja. Karena misalkan kalau misalnya kita melogikakan kalimat ini ya, I read the book which you recommended. Ini betul kan? Saya membaca buku yang kamu rekomendasikan. Nah, ini setelah which itu ada subjek you-nya. Nah, sementara di kalimat yang bawahnya, I read the book which has a plot twist. Setelah which, itu nggak ada subjek lagi, seperti yang di atas yang ada you-nya. Nah, tapi kalau kita coba pahami dalam bahasa Indonesia aja misalnya, I read the book which has a plot twist, berarti kan saya membaca buku yang ada plot twist-nya. Nah, yang ada plot twist-nya itu bukunya. Kalau yang atas yang rekomendasinya adalah you-nya. Nah, nggak bisa kan kalau kita bilang, I read the book which recommended. Nah, walaupun secara grammar mungkin bisa aja benar, tapi kan buku tidak bisa merekomendasikan. Saya membaca buku yang merekomendasikan. That doesn't make sense. Yang nomor bawahnya juga ya, I read the book which it has a plot twist. Saya membaca buku yang ini punya plot twist, ininya juga nggak jelas kan kayak gitu. Jadi ini it-nya harus dihilangkan karena yang has a plot twist itu sudah si book-nya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita terlalu istilahnya saklek ya pada penghitungan subjek verb dalam situasi seperti ini justru malah membingungkan kayak gitu. Kita mungkin butuh lebih banyak waktu untuk mencerna soalnya. Tapi kalau kita coba melogikakan ya, apakah mungkin buku itu memberi rekomendasi, apakah mungkin buku yang mana ini punya plot twist itu, apakah berulang atau tidak itu akan lebih mudah. Jadi untuk mengerjakan soal ya yang multiple clauses seperti ini, mungkin feeling enak gak enak itu akan membantu. Dan feeling enak gak enak itu bisa coba dikonfirmasi ya dengan kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Dan tentunya pertama tetap harus menghitung satu conjunction atau dua verbsnya itu masuk atau tidak. Nah, itu mungkin untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke latihan ya, teman-teman. Ada dua soal di sini. Subjeknya, kalau kita perhatikan, di sini itu adalah dolphins. Ini adalah subjek kan? Itu subjek yang pertama. Subjek satu. Verb yang pertama adalah form. Nah, ini adalah verb yang pertama, teman-teman ya. Nah, di sini kita eh, punya verb yang kedua ya, yaitu change. Ini adalah verb yang kedua. Nah, extremely complicated allegiances itu adalah objeknya kan, apa yang di formnya. Dan di sini kita punya kata and. Nah, kalau dia itu adalah and, maka dia akan setara kan. Nah, setaranya berarti dengan allegiances yang merupakan kata benda. Nah, untuk membuat ini setara, berarti kita setelah and harus cari noun juga kan. Nah, yang ada noun-nya itu ada dua pilihan aja. Yang A sama yang C. Nah, berarti B salah karena bukan noun. Lalu D salah karena bukan noun di awalnya ya. Nah, tidak diawali dengan noun. Nah, sekarang kita punya A sama C. Ini kan entities that continually change, entities that are continually change. Nah, ini jawabannya adalah yang alfa. C itu salah karena dia walaupun misalkan ada conjunctions ya yang kita butuhkan ada kata that, ini ingat to be tidak diikuti oleh verb satu. Harusnya change verb 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa. Kalau kita perhatikan, entities itu kan berarti objek ya. That continually change. Nah, setelah that ini, itu nggak ada subjek lagi. Jadi kita punya langsung conjunction. Nah, ini walaupun subjeknya itu cuma satu, ini tetap benar. Karena di sini si yang continually change-nya itu adalah allegiances and enmities-nya. Atau kalau misalkan mau menghitungnya sebagai subjek,
conjunction itu juga sebagai subjek. Jadi subjek yang keduanya itu adalah si that ini. Nah, ini adalah contoh soal dari apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, di mana subjek itu bisa kelihatannya hanya satu saja. Oke, nah soal yang lainnya kita coba masuk ya. At the end of the 19th century, nah itu nggak usah dihiraukan, karena ini adalah keterangan ya. Yang harus kita hitung pertama itu adalah subjek verbnya. Alfred Binet ya, itu adalah subjek yang pertama. Lalu ada kata develop, ini adalah eh, verb yang pertama ya. Attest ya. Attest itu berarti adalah objeknya kan. For measuring intelligence itu adalah keterangan. Kita punya serve ya, sebagai verb yang kedua. Nah, sekarang yang harus kita cari itu berarti adalah conjunction ya kan? Karena kita punya dua verb. Bagaimanapun kalau verbnya dua itu harus ada conjunction atau connector. Yang pasti salah adalah A, tidak memberi conjunction. Yang satu lagi salah adalah B, sama, tidak memberi conjunction. Nah, ini eh, antara C sama D yang mungkin bisa jadi jawabannya. Dua-duanya sebenarnya bisa jadi jawaban. Tapi dua-duanya pun tuh nggak ada subjeknya juga kan. Nah, yang N, nah kalau dimasukkan di sini, ada kata N di sini, subjeknya pun tetap satu ya. Karena setelah N langsung serve kayak gitu. Nah, tapi kalau diperhatikan, kalau kita menggunakan N, berarti ini tuh subjeknya dua-duanya adalah Binet, Alfred Binet. Nah, si Alfred Binet itu berarti develop a test ya, dan Alfred Binet itu serve as the basis of modern IQ test. Nah, kayaknya itu nggak nyambung ya, bahwa si basis of modern IQ test itu adalah orang, kayak gitu kan ya. Nah, yang lebih tepat adalah yang D, which has served as the basis of modern IQ test. Nah, di sini, kalau kita isi dengan which has, kita juga nggak ngelihat subjek yang keduanya apa. Tapi kan tetap benar ya, karena si which ini bisa menjadi subjek. Dan juga si which ini sebenarnya kan menjelaskan si attest-nya. Jadi yang serve sebagai basis of modern IQ test adalah si attest ya, yang didevelop oleh Alfred Binet. Jadi a test which has served as the basis of modern IQ test. Ini lebih nyambung, karena si tes yang dibuat oleh Alfred Binet itu menjadi dasar untuk modern IQ test, bukan Alfred Binet-nya. Nevertheless, ini bisa dilihat ya, subjeknya itu hanya satu. Jadi ini tetap betul ya, karena tadi ada beberapa conjunction atau connector yang bisa fungsinya sebagai subjek gitu. So, mungkin itu untuk penjelasan dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.